Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membagikan cara mempersiapkan kolam untuk pendederan ikan nila. Nah, ini adalah proses pengisian air untuk media pendederannya. Prosesnya, setelah kolam dibersihkan lalu diisi dengan air baru. Ini air yang saya gunakan itu air dari sumur bor langsung. Nah, setelah penuh nanti akan dilanjutkan dengan aplikasi di hari kedua setelah pengisian air, karena air baru itu harus diendapkan terlebih dahulu agar pH-nya sedikit naik, karena pH-nya ini sekitar 6 untuk air sumur bor saya, sehingga untuk diberikan aplikasi nanti kurang efektif. Oke, nanti kita lanjut di hari kedua. Nah, ini adalah hari kedua setelah pengisian air. Selanjutnya akan diberi aplikasi menggunakan Mina 88. Ini dia. Mina 88. Mina 88 ini berfungsi untuk meningkatkan plankton atau menumbuhkan plankton dan memperkuat pH air ya, supaya tidak drop. Lihat, airnya sudah mulai berwarna meskipun belum diberi aplikasi atau perlakuan. Dan Mina 88 ini saya menggunakan dosis 15 ppm. Ini sudah saya takar. Yang saya peroleh adalah 200 ml untuk kolam volume 13 meter kubik. Selanjutnya langsung dicampurkan dengan air. Setelah itu langsung saja ditebar secara merata ke permukaan kolam. Dan perlakuan ini diberi di saat pagi hari di jam 9 sampai jam 10, dan di saat matahari terik ya, agar lebih efektif. Kalau di saat cuaca mendung atau hujan itu kurang efektif untuk menumbuhkan plankton karena tidak ada sinar matahari, sehingga proses fotosintesis plankton itu terhambat. Nah, setelah diberi perlakuan menggunakan Mina 88,
air kita biarkan selama 2-3 hari kemudian, lalu kita beri aplikasi kembali. Namun apabila pH air sudah cukup kuat di hari kedua atau keesokan harinya, itu bisa langsung diberi aplikasi pemberian bakteri. Oke, nanti kita lanjut di hari kedua atau hari ketiga. Nah, ini adalah hari kedua setelah aplikasi Mina 88. Dan hari ini akan saya aplikasikan atau memasukkan bakteri ke dalam media pendederan ikan nila. Untuk sebelum memasukkan bakteri, kita masukkan dulu tetes tebu atau molase. Molase ini adalah untuk lingkungan hidup bakteri, supaya bakteri bekerja secara optimal. Jadi kita masukkan dulu agar bakterinya nanti bisa hidup. Untuk dosisnya, molase ini saya menggunakan dosis 20 ppm. Untuk caranya langsung saja ditebar menggunakan air, kita larutkan. Nah, untuk aplikasi memasukkan probiotik atau bakteri itu dilakukan di pagi hari di jam 9 sampai jam 10. Dan di saat cuaca cerah, sangat cerah, nah aduk sampai encer molasenya. Setelah larut langsung kita tebar di kolam.
Nah, setelah kita masukkan molase ke dalam kolam, setelahnya kita masukkan probiotik atau bakterinya. Nah, probiotik atau bakteri yang saya gunakan itu produk dari Minabakto yang mengandung Bacillus 10⁻⁷. Nah, ini manfaatnya untuk menguraikan bahan limbah organik, meningkatkan dominasi bakteri yang menguntungkan, dan menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan kualitas air. Nah, untuk persiapan kolam itu yang kita butuhkan itu di manfaat kedua dan ketiga, untuk meningkatkan dominasi bakteri yang menguntungkan, sehingga bakteri-bakteri jahat itu dia sedikit dominasinya, sehingga tidak bertumbuh karena didominasi oleh bakteri yang baik. Nah, caranya saya menggunakan dosis 15 ppm, yaitu setara jika kolam saya 13 meter kubik, itu dosisnya 200 ml. Nah, ini 200 ml. Kita larutkan lagi dengan air dan langsung ditebar ke permukaan kolam. Nah, setelah pengaplikasian kita biarkan selama 1-2 hari dan dilanjutkan dengan aplikasi selanjutnya, dan nanti kita bertemu lagi di aplikasi selanjutnya di hari kedua setelah pemberian probiotik atau bakteri. Oke, nanti kita lanjut di hari kedua. Ya, dan ini adalah hari ketiga setelah penebaran bakteri di kolam, dan hari ini akan saya tebar bibit ukuran 1-2 untuk dideder menjadi ukuran 3-5. Nah, ini adalah ukuran 1-2, dan ini jumlahnya 20.000 ekor yang akan saya tebar di kolam yang sudah saya siapkan kemarin. Dan sekarang adalah waktunya penebaran.
di kolam pendederan. Kawan-kawan, waktunya penebaran larva atau ukuran 1-2 ke kolam pendederan. Nah, karena bibit yang saya dapatkan ini berasal dari tempat sendiri, jadi tidak perlu dilakukan proses aklimatisasi suhu karena suhunya cenderung sama. Jadi yang dilakukan yaitu proses aklimatisasi kualitas air dari bak sortir tadi atau yang di keramba ke dalam air yang ada di kolam ini. Dan caranya adalah seperti ini. Biarkan ikan keluar dengan sendirinya sampai ikan yang di dalam ember benar-benar habis. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat dan sangat gesit pergerakannya. Nah, ini sedikit lagi. Langsung tuang saja karena tinggal sedikit lagi. Oke. Nah, jadi kolam yang sudah saya siapkan kemarin sudah kita beri aplikasi, kita beri mineral 88, kemudian kita beri bakteri dan molase atau tetes tebu, dan sekarang kolam sudah saya isi dengan bibit ikan nila ukuran 1-2 yang akan saya deder selama 14 hari untuk mendapatkan ukuran 23 dan 35 dan didominasi ukuran 35. Jika teman-teman ingin mendapatkan dominasi di ukuran 23, cukup deder saja selama 7 hari. Namun kali ini akan saya deder selama 14 hari untuk mendapatkan dominasi ukuran 35. Nah, setelah penebaran ini ada tahapan selanjutnya yaitu pemberian garam. Oke, saya akan menimbang dulu garamnya. Nah, ini garam krosok ya teman-teman, sudah saya timbang berdasarkan dosis yang saya pakai yaitu 100 gram per 1 meter kubik air. Dan pemberian garam ini bertujuan untuk mencegah terjadinya jamur pada tubuh ikan dan juga mencegah terjadinya gejala aeromonas, karena ikan bersisik seperti ikan nila ini sangat mudah terserang penyakit jamur dan juga aeromonas. Nah, cara pemberiannya yaitu langsung saja kita tebar di kolam secara merata. Dan untuk waktu pemberian garam ini biasanya saya lakukan ketika setelah tebar benih di kolam baru dan juga di saat setelah hujan deras, karena garam krosok juga bisa mempercepat, memperbaiki atau menaikkan pH. Karena biasanya ketika hujan deras itu pH kolam
drop atau menurun. Oke teman-teman semua, inilah persiapan pendederan dari persiapan air sampai penebaran benih ikan nilanya. Untuk manajemen pakan dan manajemen kualitas air selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.